kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mano Arfa. Jangan lupa subscribe channel ini Bapak Ibu ya. Juga link ini di-share ya, supaya banyak orang terberkati. Saudara menyiapkan materi sahabat Galilea ini, ya saudara, bukan gampang. Saya tidurnya itu mungkin cuman ya 4 jam ya. Karena saya tidur sudah larut, bangun mesti jam 4.30 ini kan tayang. Ya paling tidak jam 4 udah telat gitu ya. Paling telat ya. Saya udah setel alarm untuk saya bangun, mempersiapkan tayangan seperti pagi hari ini. Ya, lebih awal malah kadang jam 3 ya, jam 3.30 ya. Ya kadang saya tidur cuman 3 jam ya, 4 jam itu udah bagus ya. Karena ini kejar tayang istilahnya ya. Dan gak gampang saudara, kadang saya sudah duduk seharian itu dari pagi sampai malam ya, untuk menyiapkan materi ini ya. Lupa waktu ya, kadang juga lupa makan, kadang-kadang udah pusing ya. Haleluya. Ya inilah pekerjaan yang memang saya sudah berkomitmen. Nah Bapak Ibu, mari kita siapkan diri, kita berdoa sebelum kita baca dengar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan sukacita, karena Tuhan baik atas hidup kami, telah pelihara kami di sepanjang malam dalam petiduran kami. Engkau dengan belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu semata-mata, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Dan karena itu kami akan mengisi hari ini dengan berbagai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan datang di hadapan-Mu, mau baca dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami semua. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Amos pasal 5 21 sampai dengan 27, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ibadah Israel Dibenci Tuhan. Ibadah Israel dibenci oleh Tuhan. Nah karena itu tema kita pagi hari ini, jangan abaikan teguran Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ayat 23, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi Tuhan mau keadilan ditegakkan, ya kan? Dan kebenaran itu yang dikerjakan. Ayat 25, apakah kamu mempersembahkan kepada aku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? 26, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu.
27, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Ayat 22, mari kita beri perhatian. Dikatakan begini, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Amos diutus Tuhan untuk menyatakan teguran dan peringatan terhadap bangsa Israel, saat itu bangsa Israel sedang dalam keadaan mapan dan makmur karena mengalami kemajuan di segala bidang kehidupan. Tragisnya, kemapanan dalam bidang kehidupan jasmani berbanding terbalik dengan kehidupan rohaninya. Secara rohani bangsa Israel justru sedang mengalami kemerosotan dan kehancuran. Boleh dikatakan seperti itu. Orang-orang kaya merasa nyaman dengan materinya yang melimpah sehingga mereka seolah-olah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sikap mereka pun menjadi sangat arogan. Terlihat dari sikapnya yang semena-mena terhadap orang-orang kecil. Akibatnya negeri dipenuhi dengan ketidakadilan, pemerkosaan hak, ketidakbenaran, dan keserakahan serta kelaliman. Nah, agar bangsa ini tidak jatuh dalam lubang dosa yang semakin dalam, Tuhan pun mengutus Amos untuk menegur dan memperingatkan agar mereka segera bertobat. Teguran Tuhan adalah bukti bahwa Ia sangat mengasihi bangsa Israel. Jika teguran dan peringatan melalui Amos ini tidak dianggap, Tuhan akan bertindak dengan tangannya sendiri untuk menghakimi mereka. Saudara, ada 5 penglihatan yang Amos terima dari Tuhan, yaitu penglihatan tentang belalang, api, tali sipat, bakul dengan buah-buahan, ya, dan Tuhan dekat mezbah, ya. Jadi ada 5, ya, yaitu penglihatan tentang belalang, api, tali sipat, bakul dengan buah-buahan. Yang keempat, Tuhan dekat mezbah, ya. 5, ya. Belalang, api, tali sipat, bakul dengan buah-buahan, dan yang kelima, Tuhan dekat mezbah. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak main-main dengan apa yang diucapkannya. Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan ibadah yang dipenuhi dengan kepura-puraan atau disuap dengan besarnya persembahan. Kadang-kadang ada orang tertentu tahu firman begini, kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, sehingga yang namanya dosa favorit, ya, ada dosa favorit. Jadi bukan cuma makanan yang favorit, ya, dosa juga favorit, ya, yang kumat sewaktu-waktu, ya. Nah, tapi dia pakai ayat yang mengatakan bahwa Tuhan kasih, ya, saya cari dulu, ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu di saya sebentar, ya. Kasih menutupi, iya, ini 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi hubungan dengan sesama itu baik sekali.
Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Sehingga dia berbuat kasih itu luar biasa. Kalau orang itu memberi, orang terheran-heran gitu. Sambil berkata, ini malaikat nih. Ya. Tapi dosanya itu lagi. Ya. Dan yang terbanyak itu dosa zina itu ya. Itu dosa zina itu dosa favorit tuh. Nah, jadi Tuhan tidak bisa dipermainkan dengan ibadah yang dipenuhi dengan kepura-puraan atau semacam disuap dengan besarnya persembahan. Ini bukan cuma jemaat, saudara, ada juga hamba Tuhan tertentu. Iya, dosanya zina itu bukan main. Ya. Haleluya. Sebelum khotbah dia berzina dulu tuh coba. Dan dia berdalil begini. Kita ini hamba Tuhan, jadi kasih Tuhan itu begitu anugerah Tuhan itu sangat besar. Ya, kasih karunia Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita lah. Ini ajaran sesat nih ya. Aduh, udah deh. Saudara, ibadah dan persembahan sebesar apapun, dengar baik, tidak akan berarti apa-apa jika tanpa disertai dengan yang namanya metanoia, yaitu pertobatan. Teguran Tuhan melalui Amos ini tidak mereka anggap, saudara. Bahkan Amos dilaporkan oleh Amazia, ya kan? Siapa Amazia? Orang yang berprofesi sebagai nabi. Iya kan? Jadi Amos ini dilaporkan oleh Amazia yang notabene adalah nabi kepada Raja Yerobeam atas keberaniannya menyuarakan kebenaran. Karena Amos ini kan hanya seorang petani dari Tekoa. Ya kan? Nah, saudara, di Amos pasal 7 ayat 10 dikatakan begini, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Ini laporan yang disampaikan oleh Amazia yang notabene adalah nabi, yang berprofesi sebagai nabi kepada sang raja Yerobeam. Dan pada akhirnya Amos pun diusir. Ya kan? Di Amos pasal 7 ayat 12, lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Karena apa? Kan Amos ini melihat ya apa yang dia lihat ya, yaitu belalang, api, tali sipat, bakul dengan buah-buahan, dan Tuhan dekat mesbah. Nah, ini menimbulkan kemarahan ya. Amazia di Amos pasal 7:12, "Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Mereka mengabaikan teguran Tuhan. Dan saudara, dengar baik, saya mau katakan begini, mengabaikan teguran dan perintah Tuhan ini sama dengan kita mendekatkan diri pada hukuman. Saudara mengharapkan apa lagi kalau saudara mengabaikan teguran dan peringatan Tuhan? Semoga kita semua tidak seperti itu. Amin. Hari ini saya berdoa supaya saudara semua diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini.
Bangsa Israel mengabaikan teguran-Mu. Mereka rajin beribadah, mempersembahkan korban kepadamu, tetapi mereka tidak bertobat, kompromi dengan dosa, bahkan dosa tetap berjalan. Kiranya kami menjauhkan diri dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di 2023 kami semakin berkenan kepadamu. Berkati seluruh sahabat Galilea, setiap hari mereka mengikuti firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini akan selalu termaterai dan kami semua cakap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada